Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku semua pecinta catur di seluruh Indonesia yang sudah berkunjung di channel saya ini. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Nah, oke teman-teman, di video kali ini saya akan meneruskan video yang kemarin di mana tetap pembahasannya Vienna Game ataupun Vienna Gambit. Dan di video kemarin sudah saya tunjukkan 7 jebakan catur di pembukaan Vienna Game ataupun Vienna Gambit. Dan yang berkelanjutan ini saya akan membagikan 6 lagi jebakan catur di pembukaan Vienna Game ataupun Vienna Gambit. Nah, tetapi sebelum saya lanjut video lebih lanjut, jika kalian belum subscribe channel ini, silahkan kalian klik tombol subscribe, like dan juga share jika menurut kalian video ini bermanfaat bagi orang banyak. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita masuk di jebakan yang pertama, di mana E4, E5, kuda ke C3. Nah teman-teman, inilah yang dinamakan Vienna Game. Dan kuda ke F6, gajah ke C4, mengancam pion lemah F7, dan gajah ke C5 juga mengancam pion lemah F2 sekaligus mempersiapkan rokade pendek F4. Dan Vienna Gambit, pion pukul pion, gambit diterima, D4 mengancam gajah, gajah ke B6. Tetap sama untuk menjaga diagonal sayap raja. E5 mengancam kuda, dan kuda tidak dapat kabur kemana-mana kecuali kuda G8. Menteri G4 mengancam pion 2 kali, dan G5 untuk mensupport pion. Dan menteri ke H5 ancamannya skakmat teman-teman. Menteri E7 untuk melindungi pion F7, dan kuda ke D5 mengancam menteri sekaligus gajah. Dan apabila menteri ke D8, maka kuda pukul pion, sekak. Dan ini adalah langkah paksa mau tidak mau menteri pukul kuda. Dan menteri pukul pion, sekak, raja ke D8, menteri F8, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang pertama. Sekarang kita masuk di jebakan yang kedua. Nah oke teman-teman, di jebakan yang kedua ini dimana E4, E5, kuda ke C3, Vienna Game, kuda F6, dan gajah ke C4, gajah ke C5, dan F4, Vienna Gambit, dan pion pukul pion, D4, mengancam gajah, gajah ke B6. Tetap sama untuk menjaga diagonal sayap raja. E5 mengancam kuda, kuda G8. Menteri G4 mengancam pion 2 kali. G5 mensupport pion, menteri ke H5 mengancam pion F7. Menteri E7 untuk melindungi pion F7 dan juga membuka ruang buat raja. Kuda ke D5 mengancam menteri sekaligus gajah. Dan di jebakan yang pertama tadi kita kembali D8, dan sekarang menteri F8 tetap sama untuk melindungi pion F7. Kuda F3 mengancam pion G5, kuda ke C6, dan jelas ini juga banyak sekali tujuan dari kuda. Yang pertama mengancam pion dan juga bisa bermanuver untuk melindungi pion F7. Dan kuda pukul pion dan mengancam pion F7 secara tidak langsung 3 kali. Dan hitam tidak mau kalah, gajah pukul pion, maka gajah pukul pion. Gajah pukul pion mengadu gajah dan rokade pendek. Dan ini juga membuka ruang buat beteng untuk menguasai jalur F. Dan gajah pukul gajah dan beteng ke E1, sekak. Dan tetap sama untuk menguasai jalur tengah teman-teman. Dan kita juga menunda untuk memukul gajah. Gajah E5. Nah teman-teman, tipe seperti ini pion F7 kita serang 3 kali. Dan kalian simpel saja, jawab saja dengan beteng pukul pion mengancam menteri. Dan ini adalah langkah paksa. Menteri ke C5 sekak sekaligus mengancam gajah. Dan beteng F2 juga open sekak, raja ke D8. Kuda F7 sekak dan langkah paksa lagi, raja E8. Dan kuda pukul gajah juga open sekak
Dan juga langkah paksa Raja D8 dan kuda F7 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kedua. Sekarang kita masuk di jebakan yang ketiga. Nah teman-teman, di jebakan yang ketiga ini dimana E4, E5, kuda ke C3 dan kuda ke F6 dan gajah C4, gajah C5, F4 dan pion gambit diterima D4 mengancam gajah ke B6, E5 mengancam kuda G8 dan menteri G4 mengancam pion 2 kali, G5 mensupport pion menteri ke H5 dan jelas ancamannya skakmat. Menteri E7, kuda ke D5 mengancam menteri dan menteri F8, kuda ke F3 mengancam pion G5 sekaligus mempersiapkan rokade pendek, kuda ke C6 dan kuda pukul pion mengancam pion F7 2 kali, kuda ke D8 mensupport pion F7. Maka di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan gajah pukul pion, H6 mengancam kuda dan kuda ke E4. Dan jelas di posisi seperti ini kuda bisa berakselerasi ke petak F6 dan D6, menawarkan pertukaran pion sekaligus membuka akses buat gajah. Nah teman-teman, di posisi seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan kuda E F6 skak. Dan ini adalah langkah paksa kuda pukul kuda dan kuda pukul kuda skak, raja ke E7 dan pion pukul pion skak. Dan di posisi seperti ini teman-teman, saya sudah menyiapkan dua jawaban. Yang pertama, raja pukul kuda, maka gajah ke E5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah di posisi seperti ini, apabila dijawab dengan pion pukul pion, maka gajah pukul pion skak dan raja pukul gajah menteri ke E5 skak, raja ke C6 dan gajah ke B5 skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang ketiga. Sekarang kita masuk di jebakan yang keempat. Nah teman-teman, di jebakan yang keempat ini dimana E4, E5, kuda ke C3 dan kuda ke F6, gajah C4 mengancam pion lemah F7, gajah C5 juga mengancam pion F2 sekaligus mempersiapkan rokade pendek, F4 langsung Vienna gambit dan pion pukul pion D4 mengancam gajah ke B6 dan tetap sama untuk menjaga diagonal sayap raja. E5 mengancam kuda G8, menteri G4 mengancam pion G7 dan G5 untuk mensupport pion, dan pion juga disupport oleh menteri ke H5 ancamannya skakmat teman-teman. Menteri E7, kuda ke D5 mengancam menteri dan sekaligus gajah dan sekaligus pion C7, menteri F8 dan kuda ke F3 mempersiapkan rokade pendek sekaligus mengancam pion G5, H6 melindungi pion, maka kuda pukul pion, kuda ke C6 mengancam pion dan kuda pukul pion mengancam beteng dan menteri pukul kuda. Nah teman-teman, di posisi seperti ini sepintas penawaran pertukaran menteri, tetapi kalian bisa langsung menjawab dengan kuda ke F6 skak dan menteri dipastikan kita dapatkan, dan kuda pukul kuda dan menteri pukul menteri skak. Langkah paksa raja D8 dan menteri pukul kuda skak sekaligus mengancam beteng, kuda E7 menutup dan menteri pukul beteng skak, kuda G8 menutup, maka menteri pukul kuda skak, raja E7 dan menteri F7 skak, raja ke D8 dan menteri ke F8 skakmat teman-teman.
Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang keempat. Sekarang kita masuk di jebakan yang kelima. Nah teman-teman, di jebakan yang kelima ini dimana E4, E5, kuda ke C3, Vienna game, kuda ke F6, dan gajah C4. Gajah ke C5 mengancam pion F2 sekaligus mempersiapkan roket pendek. F4 dan pion pukul pion, D4, dan gajah ke B6. E5 mengancam kuda dan menteri ke E7 untuk menghadang pion untuk memukul kuda teman-teman. Nah teman-teman, di pos seperti ini kalian bisa langsung menjawab dengan menteri ke E2, melepas pin dari menteri, kuda G8, dan gajah pukul pion. Gajah pukul pion mengancam kuda sekaligus pion E5. Dan kuda ke D5 mengancam menteri sekaligus pion C7, menteri C5 untuk menjaga gajah sekaligus mensupport pion C7. Dan roket panjang mengancam gajah. Dan gajah pukul kuda dan beteng pukul gajah. Kuda ke E7 menawarkan pertukaran kuda. E6. Nah teman-teman, di pos seperti ini saya sudah menyiapkan 3 jawaban. Yang pertama, apabila pion D pukul E6, maka simpel saja kuda pukul pion, skak. Raja ke F8, maka beteng ke D8, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan menteri pukul kuda, maka gajah pukul menteri. Dan jelas kualitas perwira menteri sudah kita dapatkan. Dan ancamannya skakmat beteng D8. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, di langkah yang ke-12 ini apabila dijawab dengan pion F pukul E6, maka kuda pukul pion, skak, sekaligus mengancam beteng. Raja ke D8 dan kuda pukul beteng. Nah teman-teman, di pos seperti ini putih sudah diunggulkan 1 perwira beteng dan juga perkembangan perwira. Nah kalian bisa lihat sendiri, gajah sudah siap menyerang raja, beteng serta menteri juga sudah siap menyerang pertahanan raja. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-12. Nah teman-teman, di pos seperti ini apabila dijawab dengan kuda pukul kuda, maka kalian jawab terlebih dahulu pion pukul pion, skak. Raja pukul pion, maka menteri ke H5, skak, sekaligus mengancam kuda. Raja ke F8, maka beteng G ke E1. Dan jelas ancamannya skakmat di beteng E8. G6 mengancam menteri, maka gajah ke H6, skak. Nah teman-teman, di pos seperti ini saya sudah menyiapkan 2 jawaban. Yang pertama, raja G8, maka menteri pukul kuda, skak. Dan langkah paksa menteri pukul menteri dan gajah pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, kita kembali lagi di langkah yang ke-16. Nah di pos seperti ini apabila dijawab dengan raja F7 misalnya, maka simpel saja menteri ke F3, skak. Dan raja G8 dan menteri pukul kuda, skak. Menteri pukul menteri dan gajah pukul menteri, skakmat teman-teman. Nah oke teman-teman, ini di jebakan yang kelima. Sekarang kita masuk di jebakan yang ke-6 ataupun yang terakhir. Nah teman-teman, di jebakan yang ke-6 ini ataupun yang terakhir, di mana E4, E5, kuda ke C3, kuda ke F6, dan gajah C4, gajah C5, F4, dan D6. Untuk sementara gambit ditolak. Kuda ke F3 menambah tekanan buat pion E5, gajah G4. Langsung mengepin kuda. H3 mengancam gajah, gajah H5, dan G4. Juga mengancam gajah, dan gajah G6, maka F5. Dan di pos seperti ini gajah terjebak. Dan gajah pukul pion
dan pion full gajah. Nah teman-teman, di poin seperti ini putih sudah diunggulkan 1 perwira gajah dan dipastikan akan sangat mudah untuk memenangkan pertandingan ini teman-teman. Nah oke teman-teman, mungkin cukup sekian video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika kalian ada kritik dan saran silahkan kalian coret-coret di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.